Ayo kawan, kita belajar di program TV yang kita sayang. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar tak jemu-jemu. Ayo, ayo kita belajar, jawab pos TV yang kita nantikan. Ayo, ayo kita belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program yang selalu kita nantikan, belajar dari rumah bersama guruku. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian untuk belajar bersama. Ayo segera disiapkan buku dan peralatan tulisnya. Anak-anak, ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Dzul Khairiyah, biasanya dipanggil Bu Zul. Sehari-hari Ibu mengajar di SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Nah anak-anak, hari ini Bu Zul tidak sendirian. Bu Zul ditemani oleh anak-anak kelas 2 dari SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mengawali dengan doa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Aquila Ike. Silakan Aquila Ike. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ike. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Materinya tentang budaya gotong royong. Pada pembelajaran sebenarnya kata kerja bakti, kerjasama dan kerja sukarela itu sama anak-anak artinya ya. Sekarang kita ke bacaan, teks bacaan. Nah Bu Zul punya bacaan nih. Anak-anak yang di rumah bisa melihat di buku paket kalian halaman 97. Budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Bekerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, dari teks bacaan ini kita cermati ya anak-anak. Kita menemukan kosakata apa yang sesuai dengan gambar. Ada yang tahu tidak? Ayo yang di rumah maupun yang di virtual Zoom. Sudah tahu. Oh iya, ada kerja bakti, betul. Ada apa lagi? Gotong royong. Oh, ada kata kerjasama juga ya. Terus ada apa kata apa lagi? Ada gotong royong. Betul sekali anak-anak. Nah, karena materi kita hari ini adalah tentang budaya gotong royong. Apa ya gotong royong? Dalam teks bacaan ini adalah bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, supaya anak-anak lebih jelas lagi nih apa gotong royong, kita saksikan video berikut ini. Rasanya kawasan taman ini dah makin kotor lah. Kotor. Lah, ada tempat air bertakung lagi. Apa kata kita gotong royong bersihkan kawasan ni? Okey. Wah, cantik juga nama kita ni. Sebutnya Parelek. Oh, gitu.
Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Dengan bekerja sama, pekerjaan kita Nah, perhatikan di sini. Gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa, anak-anak, dari kata gotong dan royong. Gotong artinya angkat dan royong artinya bersama-sama. Seperti yang digambarkan dalam video di sampingnya, mengangkat rumah bersama-sama. Kok bisa kuat ya? Iya, karena bersama-sama. Coba bayangkan anak-anak kalau hanya diangkat 2 orang atau 3 orang, pasti tidak kuat. Nah, karena dilakukan secara bergotong royong, mengangkat rumah pun menjadi kuat. Menurut KBBI, gotong royong adalah bekerja bersama-sama dan saling menolong. Anak-anak tahu enggak KBBI apa yuk? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Anak-anak, nanti kita lanjutkan belajar kita setelah yang lewat berikut ini. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, masih bersama Bu Zul dalam program yang selalu kita nantikan, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar nih tentang kosakata yang berkaitan dengan gotong royong. Apa ya dan apa sih arti gotong royong itu? Gotong royong tadi dikatakan Bu Zul bahwa dari kata gotong yang artinya angkat dan royong yang artinya bersama-sama. Jadi mengangkat bersama-sama. Nah, contoh lain apa ya anak-anak? Bekerja bersama-sama membangun pos ronda. Bekerja bersama-sama membangun jembatan. Nah, bekerja bersama-sama ini anak-anak mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, gotong royong itu bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial. Ada yang tahu enggak makhluk sosial itu apa? manusia. Belum tahu? Membutuhkan orang lain ya. Betul sekali. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti contohnya anak-anak ya, kita kalau sedang sakit, kita pasti butuh jasa dokter. Kita kalau pingin makan nasi atau setiap hari kita makan nasi, berarti kita butuh jasa seorang petani anak-anak, karena tidak semua orang itu pekerjaannya adalah petani. Bahkan ketika kita meninggal, kita masih butuh bantuan orang lain untuk mengurus jenazah, untuk menguburkan kita. Nah, karena itu anak-anak kita dinamakan makhluk sosial. Gotong royong adalah salah satu ciri khas budaya bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain, dan budaya gotong royong ini anak-anak sudah dilakukan hampir di seluruh masyarakat Indonesia, di seluruh berbagai daerah di Indonesia ya anak-anak. Namun istilah gotong royong di berbagai daerah itu berbeda-beda anak-anak, karena memang bahasa di berbagai daerah berbeda-beda. Anak-anak mau tahu enggak apa istilah-istilah gotong royong di berbagai daerah? Mau tahu? Anak-anak di rumah juga mau tahu? Oke, kalau mau tahu, sekarang kita menuju ke Jawa Timur. Perhatikan ya. Nah anak-anak, di Jawa Timur istilah gotong royong itu dinamakan sambatan. Salah satu contoh sambatan adalah mengangkat rumah bersama-sama. Jadi di Jawa Timur itu terutama di desa-desa ya anak-anak ya, kalau ada tetangganya yang mau bangun rumah atau yang mau pindah rumah, maka tetangga-tetangga yang lainnya akan membantu anak-anak mengangkat rumah seperti ini ke tempat yang baru.
Nah, bagaimana seandainya kalau hanya diangkat 2 orang atau 3 orang, kuat enggak? Nggak kuat, iya, karena diangkat secara bergotong royong akhirnya kuat. Sekarang kita menuju ke Yogyakarta. Nah, istilah di Yogyakarta gotong royong itu diistilahkan dengan gugur gunung. Kenapa ya kok dikatakan gugur gunung? Karena menurut gunung ini menyelesaikan pekerjaan yang berat seperti menggugurkan gunung. Nah, dan mereka ini anak-anak bekerjanya tidak ada upahnya, tidak ada gajinya, kerja sukarela. Ya anak-anak, karena untuk kepentingan bersama. Sekarang kita menuju ke Bali. Di Bali, istilah gotong royong itu dinamakan ngayah. Biasanya berkaitan dengan peribadatan atau sembahyang mereka. Nah, yang terakhir kita menuju ke Minahasa. Di Minahasa, istilah gotong royong itu dinamakan mapalus. Jadi segala kegiatan yang dilakukan bersama-sama, kalau di Minahasa itu anak-anak namanya mapalus. Seperti mengangkat rumah di Minahasa juga ada namanya mapalus. Kalau di sini Bu Zul kasih contoh membuka lahan baru. Nah, membuka lahan baru juga kalau di Minahasa itu namanya mapalus. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah, insya Allah yang di rumah juga ya, sudah jelas? Oke, nah anak-anak sebenarnya kita ini melakukan gotong royong itu di mana ya? Ada yang tahu ndak? Ayo yang di rumah maupun yang di virtual Zoom. Di mana ayo kita bisa melakukan gotong royong? Sekarang kita lanjutkan contoh gotong royong di masyarakat. Contohnya adalah membersihkan lingkungan sekitar. Biasanya bapak-bapak ya di hari Minggu. Kemudian gotong royong membangun tempat ibadah. Ya, karena untuk kepentingan bersama maka dilakukan secara bergotong royong. Oke anak-anak, nanti kita lanjutkan belajar kita setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Biasanya sebelum kita menyambut HUT RI ini, biasanya orang-orang selain membersihkan lingkungan juga biasanya apa anak-anak? Oh, memasang bendera, memasang umbul-umbul, kemudian mengecat gapura ya anak-anak ya. Nah, kadang-kadang ketika mereka bergotong royong ini sebenarnya mereka itu berbeda sukunya, berbeda agamanya. Namun mereka tidak memikirkan hal itu anak-anak. Karena apa? Karena untuk kepentingan bersama. Jadi dilakukan secara bersama dan bergotong royong tanpa membedakan. Nah, anak-anak, ternyata yang suka bergotong royong itu tidak hanya manusia. Ada juga loh hewan yang suka bergotong royong. Ada yang tahu ndak? Ayo, hewan apa yang suka bergotong royong? Semut, betul sekali. Semut adalah salah satu hewan yang suka bergotong royong. Anak-anak pernah lihat enggak semut itu tidur-tiduran, males-malesan kayak kucing? Pernah enggak? Pernah lihat? Enggak pernah, karena semut itu adalah binatang yang suka bergotong royong, suka bekerja keras. Nah, semut ini biasanya bergotong royongnya mengumpulkan makanan, membangun sarang, ya. Bahkan semut ini anak-anak bisa mengangkat benda yang lebih berat dari tubuhnya. Nah, karena dilakukan secara bergotong royong, jadinya kuat semutnya anak-anak. Ya. Nah, kalau semut aja suka bergotong royong, kita manusia jangan sampai kalah ya. Oke anak-anak. Nah, setelah kita belajar tentang arti gotong royong, contoh-contoh gotong royong, kemudian istilah-istilah gotong royong, ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya gotong royong? Gotong royong itu anak-anak manfaatnya banyak sekali. Coba ada yang tahu enggak?
Coba aku mau tanya sama siapa ya ini? Sama Rafif. Tahu nggak Rafif manfaatnya gotong royong? Belum tahu ya? Oke, Rafif tahu nggak manfaatnya gotong royong? Tahu. Apa? Nggak apa-apa. Coba ada yang tahu nggak, angkat tangan kalau ada yang tahu. Siapa yang tahu? Oke, bangga. Apa bangga? Saya pekerjaan menjadi mudah. Pekerjaan menjadi mudah, betul sekali ya anak-anak. Selain mudah juga cepat selesai. Jadi manfaat yang pertama, pekerjaan yang berat, pekerjaan menjadi cepat selesai anak-anak. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Nah, seperti mengangkat rumah tadi, meskipun berat, tapi kalau dilakukan dengan bergotong royong, maka menjadi ringan. Dan yang ketiga adalah mempererat persaudaraan. Jadi meskipun berbeda agamanya, berbeda sukunya, tetap bersaudara. Dan yang keempat adalah menjalin persatuan. Karena gotong royong itu adalah salah satu faktor pemersatu bangsa anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke meskipun berbeda-beda. Oke anak-anak, untuk supaya tahu tadi anak-anak sudah paham nggak ya pembelajaran hari ini? Ayo anak-anak menjodohkan ya pernyataan dengan gambar yang sesuai. Oke, yang di rumah jangan mau kalah loh yang sama yang di virtual Zoom ya. Ayo anak-anak yang di rumah juga kira-kira ini jawabannya apa? Oke anak-anak, untuk gambar yang pertama, coba gambar yang pertama ini adalah contoh gotong royong di mana? Itu di bawah. Di mana? Oh, Oh iya, yang paling atas. Ya, gotong royong di mana? itu di tengah, Bu. Di sekolah. Di sekolah. Betul sekali. Gambar yang pertama adalah contoh gotong royong yang di sekolah. Meskipun anak-anak belum pernah ya, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, Bu Zul mau tanya siapa ya yang kelihatan ini? Yang kelihatan ini siapa ini? Rara. Gambar yang kedua ini gotong royong di mana ya Rara? Di kampung, Bu. Di mana Rara? Loh, yang kedua. Di kampung, betul sekali. Gotong royong di kampung. Sekarang soal yang ketiga, ayo. Coba Sisil, kalau yang gambar ketiga gotong royong di mana? Sisil. Yang di ketiga gotong royong di mana Sisil? Di rumah. Di rumah, betul sekali anak-anak ya. Nah, budaya gotong royong harus kita lestarikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah sampai pada kesimpulan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Yang kedua, gotong royong disebut juga kerjasama dan kerja bakti. Yang ketiga, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Dan yang keempat, gotong royong itu bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Dan yang keempat, manfaat gotong royong itu sangat banyak. Yang kelima ya, banyak sekali manfaat gotong royong. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan, mempererat persaudaraan dan menjalin persatuan. Nah anak-anak, Bu Guru punya tugas untuk kalian hari ini ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas bisa difoto. Saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Cekrik. Kalau sudah difoto bisa kalian kerjakan, dan kalau sudah selesai serahkan kepada Bu Guru kalian masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak.
Semoga kalian paham dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bu Zul ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual Zoom karena sudah semangat belajar hari ini. Tetap semangat belajar di mana saja, tetap menjaga kesehatan dan tetap menonton program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa